أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat dan juga ummahat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah curahkan keberkahan, kemudahan-kemudahan, kasih sayang, bimbingan kepada kita semua insyaallah. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk melangkahkan kaki, untuk menggerakkan badan, melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk siang hari ini masih pembahasan berkaitan tentang masalah haji. Semoga Allah mudahkan untuk membahasnya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga menjadi suatu wasilah, dan kita berharap bahwa kita dimudahkan oleh Allah untuk umrah atau umrah lagi ataupun haji lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'um fid darain amin. Al-ihram, bab tentang al-ihram, bab tentang ihram. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa orang yang dia itu mau berhaji ataupun mau umrah, maka hal yang pertama dia kerjakan terlebih dahulu adalah niat untuk melaksanakan suatu ihram, baik haji ataupun umrah. Saat sampai di tempat miqat, baik mungkin makaninya ataupun mungkin di miqat zamani yang berkaitan dengan masalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Misalnya kita berau dari Madinah. Dari Madinah mau ke Mekah melewati Abyan Ali ataupun Dzulhulaifah. Sampai di sanalah nanti kita memulai untuk ihram. Nanti ini yang mau kita bahas dalam pembahasan masalah ini. Nanti ada hal yang perlu untuk dikerjakan di sana. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Bukan suatu hal yang wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Apakah disunahkan untuk sholat setelah mandi? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa disunahkan, tetapi bukan untuk sunnah atau bukan untuk sholat sunnah khusus untuk ihram, tetapi adalah di saat kita itu sampai di Bir Ali, sampai di sebuah masjid, kemudian kita masuk ke dalamnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa ini sholat yang dikerjakan adalah sholat untuk ihram. Sebagian dari ulama yang lain mengatakan bahwa ini sholat adalah dikerjakan untuk tahiyatul masjid, ada untuk tahiyatul masjid. Intinya bahwa di situ ada kita sholatnya di masjid tersebut. Kita perhatikan di sini, bacakan kitabnya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bin fidawrani amin. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami min al-makhiti wa yalbazul izaran wa ridaan abyadain. Seorang yang ketika dia mau ihram, dia itu meninggalkan pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Maksudnya pakaian berjahit di sini ini adalah pakaian ataupun suatu kain
di saat dia dijahit sampai ngelilingi tubuh kita ataupun sebagian di antara anggota tubuh kita. Dan itu yang enggak diperbolehkan. Berarti bukan asal dijahit kemudian enggak boleh. Karena kenapa? Karena kadang-kadang ujung kain ihram kita itu di bagian pinggir-pinggirannya, itu pun dijahit. Karena biar nanti kainnya ataupun benangnya enggak pada lepas. Tetapi yang dilarang di sini ini adalah di saat ada suatu kain yang dijahit kemudian sampai kemudian ngelilingin bagian tubuh kita ataupun sebagian di antara anggota tubuh kita. Itu yang dilarang. Nabi Muhammad SAW sebagian di antara hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa la yalbasul muhrimul qamisah wala sarawila wal burnus wal khuffain illa alla yajidna 'alain falbasu ma huwa asfal min al-ka'bain. Di situ disimpulkan sebagian di antara ulama tentang masalah adanya kain yang dijahit sampai mengelilingi sebagian di antara tubuh ataupun sebagian di antara tubuh. Maka enggak diperbolehkan untuk dipakai. Kemudian kalau misalnya ditanya apakah boleh untuk menggunakan jam tangan, apakah boleh untuk menggunakan sabuk, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, di sini disampaikan oleh beliau, wa yalbazu izzaran waridaan abyadain. Orang yang berihram dia menggunakan kain yang berada di sebelah atas. Ini yang disebut sebagai rida pada umumnya. Dan juga izar, ini kain yang berada di bagian bawah. Sehingga orang-orang yang ihram ataupun orang-orang yang ihramnya untuk haji ataupun untuk umrah, pada umumnya untuk yang laki-laki menggunakan dua kain tersebut. Sedangkan bagian dalamannya tidak menggunakan apa-apa. Karena kenapa? Kalau menggunakan apa-apa otomatis kita menggunakan celana. Sedangkan di sana ada suatu larangan yang berkaitan dengan menggunakan pakaian yang dijahit. Kemudian ma yahrumu 'alal muhrim. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang dia sedang berihram. Berarti ada al-mahdharat, ada hal-hal yang diharamkan ataupun dilarang di saat orang sedang ihram. Apa itu? Di sini disampaikan oleh beliau. Tapi sebelum kita bahas ini jamaah sekalian, bahwa kalau misalnya ditanya kapan kita itu sudah nanti nggak boleh untuk melaksanakan hal-hal yang mau kita bahas saat ini, semisal menggunakan parfum, semisal mungkin motong rambut, semisal mungkin menikah ataupun dinikahkan ataupun yang lain sebagainya. Kapan kita sudah nggak boleh untuk melakukannya? Adalah di saat kita itu telah sampai miqat dan kita telah berniat untuk ihram haji ataupun umrah. Bukan faktor kita menggunakan kain ihram, tetapi adalah di saat telah sampai di miqat kemudian kita berniat untuk ihram, ihram. Maka dari saat itulah larangan-larangan nanti ini berlaku. Sehingga di saat misalnya ada orang, dia itu dari hotelnya ataupun dari penginapannya yang berada di Madinah. Dia sudah siap-siap terlebih dahulu menggunakan kain-kain ihram. Apakah dia sudah nggak boleh untuk menggunakan parfum saat itu? Tentunya masih diperbolehkan. Karena kenapa? Karena mulai untuk niat ihram itu adalah saat sudah sampai bagian miqatnya, yaitu yang berada di Dzulhulaifah untuk orang yang lewat dari Madinah. Kita perhatikan di sini. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Haram bagi seorang yang sedang berihram 10 hal. 10 hal. Dan kita jauhi tentang 10 hal ini. Jangan sampai kita lakukan di saat kita itu sedang berihram. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu tentang
pakaian yang berjahit. Kemudian yang kedua adalah wa tawtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Nutupnya seorang laki-laki ke bagian kepalanya, mungkin menggunakan peci, mungkin menggunakan imamah ataupun surban. Semuanya itu adalah dilarang di saat kita itu telah dalam posisi ihram, telah berniat untuk berihram haji ataupun umrah. Berarti tidak diperbolehkan, asalkan suatu hal tersebut dianggap sebagai suatu satir, penutup bagian kepala yang nempel langsung ke bagian kepala, maka ini tidak diperbolehkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat beliau ada sebagian di antara sahabat di saat lagi wukuf di Arafah, sebagian di antara mereka tahu-tahu ada yang jatuh dari kendaraan mereka, dari kendaraan sehingga kemudian orang ini meninggal. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kafinu fi thawbayh, kalian kafanilah laki-laki ini di dalam dua kainnya. Berarti untuk kain atas sama kain bawahnya, baik yang ridaknya ataupun yang izarnya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan kalian janganlah tutupi bagian kepalanya. Dan ini dijadikan oleh para ulama untuk atau tentang masalah bahwa orang yang berihram itu enggak boleh untuk ditutup bagian kepalanya. Dan nanti pada hari kiamat orang semacam ini nanti fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, bahwa orang semacam ini di saat dia ihram kemudian dia meninggal di masa-masa ihramnya, maka nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan bertalbiyah. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak dibilang sebagai suatu satir ataupun penutup kepala, maka tidak bisa disebut sebagai ataupun tidak terlarang dalam masalah hal ini. Apa itu? Kalau misalnya ada orang dia itu merasa panasnya bukan main, kemudian kebetulan dia nggak membawa apa-apa, akhirnya kemudian dia begini, maka ini bukan termasuk hal yang dilarang. Ataupun misalnya ada orang kepanasan, berhubung di situ misalnya lagi ada kolam, lagi ada air, kemudian dia nyelam ke dalamnya, maka ini pun nggak dilarang. Ataupun mungkin ada orang dia berteduh di pinggir tenda, maka itu pun dia tidak dianggap sedang melaksanakan suatu batal dari ataupun tidak sedang melaksanakan suatu hal yang diharamkan di saat berihram. Begitupun semisal payung, maka enggak dilarang pula karena enggak langsung menempel ke bagian kepalanya. Ada sebagian dan riwayat hadis adalah hadis yang sahih. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan suatu haji wada, ada sahabat Utsman bin Zaid, ada sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Mereka sebagian di antara mereka memegangi kendali dari kendaraan yang dipegang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian di antara sahabat saat itu mereka berteduh di bayang-bayang dari unta Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian di antara mereka mengangkat kain yang mereka pakai, tidak langsung menempel bagian kepala. Dan itu tidak jadi masalah karena memang dianggap nempel ke bagian kepalanya. Kemudian tadi ini dibilang bahwa wal wajhi minal mar'ati, dan juga dilarang di saat berihram itu adalah kalau seorang perempuan dia berihram nutup bagian mukanya. Ini semua ulama sepakat bahwa orang-orang yang berihram, wanita yang berihram, walaupun sebelumnya dia bercadar, maka di saat dia telah masuk untuk ihram maka perlu untuk dibuka. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah ini dengan catatan bahwa di sekitar situ tidak ada laki-laki ajnabiyah. Ini diantara dalil yang digunakan
tentang masalah Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita mereka pada menggunakan niqab, mereka pada menggunakan niqab ataupun cadar. Dan di saat mereka berhaji, mereka berihram untuk umrah, mereka membuka cadarnya, kecuali di saat berpapasan dengan kaum laki-laki. Akhirnya kemudian mereka menutupkan bagian mukanya. Ini yang dijadikan dasar sebagian di antara ulama tentang adanya cadar di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu adalah diberlakukan, diberlakukan. Sehingga kalau ada yang sekarang saat ini bercadar, maka jangan disalahkan. Dan di saat dia berumrah atau berhaji atau berihram, maka silakan untuk dibuka, kecuali kalau di sana ada laki-laki yang bukan, yang enggak ada ikatan kemahraman. Tayyib. Kita perhatikan di sini bahwa di antara yang dilarang di saat lagi berhaji atau berumrah atau berihram itu adalah yang perempuan dia itu nutup bagian mukanya, sehingga perlu untuk dibuka. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbazul qafazain, bahwa seorang perempuan yang ihram dia jangan menggunakan niqab. Tapi tadi untuk kasusnya, untuk praktiknya adalah ini diberlakukan di saat di sana tidak ada laki-laki yang ajnabi. Kalau ada maka perlu untuk ditutupkan kembali. Dan kalau nggak menggunakan cadar sebelumnya, bagaimana? Maka pembahasan ini nggak berlaku. Dalam artian bahwa ini yang kita bicarakan tadi ini adalah menyangkut masalah cadar. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya. Tadi kita sampaikan jamaah bahwa Aisyah radhiyallahu anha tadi beliau di saat berhaji bersama Nabi Muhammad SAW, di saat kana rukban yamurruna bina, di saat serombongan orang mereka melewati kami, wa nahnu ma Rasulillah sallallahu muhrimat, sedangkan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berihram. Fa idza hadzu bina, dan di saat mereka, yaitu orang-orang yang lagi lewat tersebut, mereka lurus berpapasan dengan asdalat ihdana jilbabaha min rasiha, akhirnya kemudian kami nutupkan bagian jilbabnya ke bagian mukanya. Dan di saat mereka telah lewat kemudian dibuka kembali. Ini yang dijadikan dasar untuk poin masalah ini. Kemudian wasalithu, untuk yang ketiga adalah tarjilu asy-sya'ri bidduhni. Kita perhatikan di sini, untuk poin yang ketiga adalah menyisir rambut. Ini sebagian di antara ulama nyisir rambut di saat rambutnya itu yakin akan pada rontok, maka nggak boleh untuk nyisir rambutnya, karena nanti rambutnya akan rontok. Tetapi kalau rambutnya yakin rambutnya kuat, akar-akarnya kuat karena menggunakan sampo anti rontok lah ataupun apa, sehingga dia yakin dia akan rontok, maka hukumnya di sini atas pendapat ulama, hukumnya adalah sekedar makruh. Dan sebagian di antara orang yang mungkin dia biasanya rambutnya rontok, maka nggak boleh untuk disisir. Ataupun mungkin menggunakan tadi bidun, menggunakan minyak rambut ataupun yang lainnya, walaupun toh tidak ada bau harum di sana, dan itu adalah terlarang. Ada sebagian di antara riwayat bahwa hadis-hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa innallaha azza wa jalla yubahil malaikata bi ahli Arafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia berbangga-bangga dengan ahli Arafah, yaitu orang yang berhaji sampai di Arafah. Yaqul, dia mengatakan unzuru ila ibadi syu'than ghubran, lihatlah kepada para hamba-hambaku, mereka itu rambutnya kusut. Berarti kusutnya rambut di saat lagi berihram, di saat lagi wukuf di Arafah secara umumnya atau ihram secara umumnya, itu adalah suatu hal yang terpuji.
itu nanti saat berada ataupun saat terjadi di Arafah, maka dijadikan oleh Allah sebagai bangga-banggaan terhadap para malaikat. Unzur ila ibadi, lihat kepada para hamba-hambaku, rambut mereka pada kusut, tayyib, syu'tan ghubran. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, warabi', halquhu, motong rambut pun enggak boleh, nyabut pun enggak boleh, ataupun apalagi sampai mencukurnya, karena ada masa tersendiri kapan nanti dia boleh untuk mencukur ataupun motong rambutnya. Selama masanya belum tiba, maka enggak boleh untuk motong rambut ataupun mencabut rambut. Ini dalam semua bentuk rambut di sekujur tubuh, enggak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kalian janganlah cukur rambut kalian sampai nanti hewan kurban ataupun hadyu sampai di tempat penyembeliannya. Keharaman ataupun larangan di saat sedang berihram yang berkaitan dengan masalah halku ini berlaku untuk kaum laki-laki dan juga berlaku untuk kaum perempuan. Kalau toh misalnya ada orang yang dia itu rambutnya guatelnya bukan main, karena di situ ada kebun kutu, ada peternakan kutu di dalam rambutnya, sehingga ini kalau nggak dicukur nanti gatalnya bukan main, maka diperbolehkan untuk mencukur, tapi dengan catatan dia perlu untuk bayar fidyah. Nanti masalah bayar fidyah, insyaallah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian poin berikutnya, wal khamisu, yang kelima ini, taklimul azfar, motong kuku pun nggak boleh. Motong kuku nggak boleh, baik dipotong dengan menggunakan senjata, menggunakan pemotong kuku, ataupun mungkin digigit, itu pun nggak diperbolehkan. Dan di saat nanti misalnya karena faktor kuku ini kalau nggak dipotong ini sakitnya bukan, menyeringnya bukan main, karena kebetulan pecah kukunya. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini diperbolehkan untuk dipotong dalam rangka untuk menghilangkan sakitnya tersebut. Dan sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini tidak ada fidyahnya, karena memang dalam keadaan darurat sampai menyakiti orang tersebut. Kemudian yang keenam, ini adalah watibu. Ini pun berlaku untuk kaum laki-laki, berlaku untuk muhrim, berlaku untuk muhrimah. Yang laki-laki ataupun yang perempuan, enggak diperbolehkan untuk menggunakan berbagai macam jenis wangi-wangian. Nabi Muhammad SAW di saat beliau melihat sebagian di antara sahabat ada bekas-bekas ataupun ada bau parfum di dalam tubuhnya, kelihatan baru menggunakan parfum. Nabi Muhammad beliau mengatakan amatibul ladzi bika fasilu 3 marrat. Adapun aktib, adapun parfum yang engkau pakai, maka cucilah sampai sebanyak 3 kali sampai hilang baunya tentunya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu beliau di antara hal yang beliau cintai untuk hidup dunia itu adalah parfum. Ternyata di saat lagi ihram beliau tidak memperbolehkannya. Orang yang berihram menampakkan dalam keadaan mugang, keadaan enggak makmur, dalam keadaan mungkin susah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat ada suatu kesan bahwa ini si orang lagi menyenangkan diri sendiri dan menggunakan parfumnya, maka dalam aturan syariat parfum tersebut ditiadakan, enggak boleh untuk dipakai di saat berihram. Dan di saat tadi itu orang yang meninggal terlempar di atas kendaraannya, di samping Nabi Muhammad SAW, beliau menyuruh untuk wakafinu bisawbih, kalian kafanilah dia menggunakan 2 kainnya, wala tukhammiru ra'sahu, dan kalian janganlah tutupi mukanya. Di antara yang Nabi Muhammad SAW beliau larang adalah wala tamassu bitib, dan kalian jangan kenakan dia, jangan sentuhkan dia dengan parfum.
dengan parfum. Berarti orang yang berhaji, orang yang berumrah, selama dia itu sudah berniat untuk berihram dan sebelum dia itu bertahallul, maka enggak boleh untuk menggunakan parfum. Enggak boleh untuk menggunakan parfum. Ustadz, ini kalau enggak menggunakan parfum atau menggunakan deodoran, baunya ini dahsyat bukan main. Baunya dahsyat bukan main. Maka di sana silakan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak ada parfum di sana. Mungkin menggunakan tawas lah, menggunakan apalah. Ataupun mungkin sekedar dibasuh saja. Yang penting nanti tidak ada bau wanginya. Yang perlu untuk diperhatikan dalam masalah ini jemaah sekalian adalah saat orang sudah berniat untuk berihram, maka jangan menggunakan parfum. Dan para ulama di sana mereka membahas masalah ini adalah tidak ada suatu larangan untuk menggunakan parfum sebelum berihram, sebelum berniat untuk berihram. Artinya di saat ada orang dia sebelum berniat berihram kemudian dia menggunakan parfum dan ternyata baunya masih ada setelah dia berniat, maka di sini enggak jadi masalah. Tadi itu yang dilarang adalah di saat sudah berniat untuk berihram, baru larangan tersebut berlaku. Memang Nabi Muhammad SAW beliau larangnya adalah di saat masa-masa berihram. Berarti sebelum masa berihram, kemudian ada orang dia menggunakan parfum, kemudian parfumnya masih tercium di saat dia berihram, maka nggak jadi masalah. Memang orang tersebut dia tidak sedang melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Tadi masalah parfum ini berkaitan dengan kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan hindari menggunakan parfum. Secara umumnya. Tayyib. Kemudian yang poin berikutnya tadi poin 6, sekarang poin yang ke-7. Tadi sudah wa taqlimul adhafir wa tibu wa qatlis sayd. Ini adalah membunuh hewan buruan. Walaupun toh mungkin jarang terjadi untuk zaman-zaman saat ini. Jarang terjadi. Tapi dimungkinkan di saat ada orang dia berhaji ataupun mungkin dia berumrah, ada mungkin hewan darat, kemudian dia kejar. Walaupun toh bukan bermaksud untuk memburu dia, tapi sudah mengganggu dia. Maka di sini pun termasuk di antara yang dilarang. Di sini lebih khusus lagi di sini adalah masalah membunuh hewan buruannya. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Ini berlaku baik mungkin berupa hewan buruan yang bisa terbang ataupun mungkin yang sudah lari di atas daratan. Enggak diperbolehkan. Kemudian poin berikutnya, yang ke-8, wa aqdun nikahi, melaksanakan suatu akad nikah. Ini berlaku pula untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Berarti melangsungkan akad nikah tidak diperbolehkan baik secara langsung ataupun perwakilan tidak diperbolehkan dalam ataupun di saat dia berihram. Ada sebagian dan riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhtubu. Orang yang berihram dia enggak boleh untuk menikah ataupun dinikahkan, dan juga enggak boleh untuk mengkhitbah atau melamar. Berarti semuanya itu dilarang di saat lagi berihram. Tinggal nanti tunggu sampai setelah tahallul. Kemudian kalau seandainya mau niat untuk akad nikah, maka silakan untuk akad nikah. Kemudian yang poin berikutnya adalah wal wat'u, yaitu berhubungan intim antara suami istri. Dari orang yang berakal dan juga orang yang mengetahui keharamannya, hukumnya haram
di saat lagi berihram ataupun sedang ihram haji atau umrah kemudian berhubungan suami istri. Karena Allah SWT melarangnya wala rafatha wala fusuq wala ida fil hajj. Wala rafath di situ itu ada larangan yang berkaitan dengan masalah berhubungan atau masalah hubungan suami istri ataupun jima di saat sedang berhaji. Ini enggak diperbolehkan. Kapan nanti? Setelah tahallul yang kedua. Kemudian wal ashir yang ke-10. Al-mubasyaratu fi ma dunal farji. Wal wat'u wal mubasyaratu bi syahwatin. Ini bersentuhan dengan istri disertai dengan syahwat. Berarti kalau nyentuh tanpa disertai dengan syahwat, maka di situ enggak dilarang. Walaupun toh mungkin untuk lebih hati-hati adalah jangan main-main menyangkut masalah syahwat. Kecuali nanti kalau sudah benar-benar sudah selesai berhaji, baru kemudian diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, wa fi jami'i dzalikal fidyatu illa aqdan nikahi fa innahu la yanaqidu. Dan semuanya hal yang dilarang di atas tadi itu di saat dilanggar maka perlu untuk bayar fidyah. Mungkin nanti akan ada tentang perincian masalah jenis-jenis fidyah yang diberlakukan ataupun hukuman yang diberlakukan terhadap orang-orang yang melanggar salah satu di antara hal-hal yang dilarang di saat lagi berihram. Kemudian di poin berikutnya, wala yufsid. Tadi ini wa fi jam'i dzalikal fidyatu illa dzan nikahi fa innahu la yanaqidu. Semuanya tadi itu ada yang kalau dilanggar ada bayar fidyahnya. Mungkin berupa menyembelih korban ataupun yang lain sebagainya. Tayyib. Untuk yang berkaitan dengan akad nikah, maka di sini la yanaqid, maka pernikahannya enggak sah. Naudzubillah. Kemudian wala yufsidu al-wat'a fil farji, dan tidak merusak ibadah hajinya kecuali wati di dalam farji istrinya ataupun berjima di farji istrinya. Ini bagi orang yang telah sengaja dan tidak ada suatu unsur paksaan. Selama orang tersebut dia itu masih berada dalam ruang lingkup ihram, apalagi sampai sebelum dia itu wukuf di Arafah, sebelum tahallul awal, maka kalau ada orang dia berhubungan suami istri, maka batalkan hajinya. Kemudian wala yakhruju minhu bil fajat. Orang tersebut ini dia tidak keluar dari ihramnya karena dia melaksanakan hal yang merusak hajinya. Ini orang dia harus tetap dalam keadaan berihram sampai nanti masa haji selesai. Wala yakhruju minhu bil fajat. Berarti kalau ada orang dia melanggar aturan-aturan yang dilarang di saat berihram kemudian dia langgar, maka dia tidak boleh untuk keluar dari serentetan ibadahnya sampai nanti selesai. Karena Allah SWT dia mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan kalian sempurnakanlah haji dan juga umrah secara untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin berikutnya, wa man fatal wuqufu bi Arafah, dan barang siapa yang tertinggal wukuf di Arafah, tahallala bi umrati bi amali umratin. Artinya kalau ada orang dia ini tidak bisa untuk sampai wukuf di Arafah, sampai ke sana mungkin karena berbagai macam faktor, sehingga tanggal 10 Dzulhijjah, kalau wukuf di Arafah kan tanggal 9 Dzulhijjah. Ada orang yang dia datang sampai di Arafah di saat tanggal 10 Dzulhijjah. Maka orang tersebut di sini ada fatal wukuf di Arafah. Orang tersebut tertinggal wukuf di Arafah. Artinya orang ini dia enggak wukuf di Arafah karena berbagai macam alasan. Maka bagaimana? Maka tahallala bi amali umrah.
maka orang tersebut harus bertahallul, keluar dari ihram haji dengan mengerjakan ibadah umrah. Berarti hajinya dia nggak sah, tinggal dibalik nanti diniatkan untuk ibadah umrahnya. Apakah dengan konsekuensi nanti berhubung dari awal itu dia niatnya adalah untuk berangkat haji, maka perlu untuk diqadhain di kesempatan yang lainnya. Dan ini untuk Indonesia beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Sehingga perlu untuk diusahakan di saat lagi berhaji itu jangan macem-macem, ataupun perlu untuk diusahakan segera sampai di Arafah. Nabi Muhammad SAW sebagian di antara riwayat beliau, al-hajju bi Arafah. Al-hajju Arafah. Man adraka Arafah qabla yatlu'al fajri, qabla yatlu'al fajru, faqad adraka al-hajjah. Barang siapa yang mendapatkan ataupun sampai di Arafah sebelum terbitnya fajar, ini maksudnya adalah fajar yang untuk hari ataupun untuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Orang yang sampai di Arafah sebelum terbitnya fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, faqad adrakal hajjah, maka orang tersebut dia telah mendapatkan hajinya. Artinya kalau sampai subuhnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah, orangnya belum sampai sana, sampai siangnya baru sampai di Arafah, maka hajinya enggak sah. Karena al-hajju Arafah, ukuran haji itu adalah masalah wukuf di Arafah. Tadi di situ tahallala bi amali umratin. Orang ini yang dia terlewat enggak bisa untuk wukuf di Arafah, maka dia wajib untuk bertahallul dengan cara melaksanakan amalan-amalan umrah. Dengan cara bagaimana? Silakan nanti langsung ke Masjidil Haram, kemudian wukuf, kemudian tawaf sebanyak 7 kali, kemudian langsung tahallul. Wa alaihi al-qada, dan wajib untuk orang tersebut yang telah lewat masa wukuf di Arafah, tapi dia nggak bisa untuk wukuf di sana, maka wajib bagi dia untuk qada, baik karena faktor baik mungkin hajinya adalah haji wajib ataupun hajinya adalah haji sunnah. Ini pada kesepakatan semua ulama. Yajibul qada'u fawran. Sebagian di antara ulama mengatakan yajibul qada'u fawran. Wajib mengqadainya seketika, dalam artian bahwa tahun depannya orang tersebut dia perlu untuk berhaji. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, untuk orang Indonesia beratnya bukan main. Wa alaimal qada'i al-hajju, berarti bukan cuma qada saja, tetapi disertai dengan nyembelih hewan korban. Karena kenapa? Karena dia telah terlewat ibadah yang wajib ataupun yang rukun haji ini yang berupa wukuf di Arafah. Kemudian di poin berikutnya, wa man taraka ruknan. Ini bab man taraka syai'an min amal haji wa wukuf. Ini berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan amalan-amalan ibadah haji ataupun rukun-rukun haji selain wukuf di Arafah. Di sini beliau mengatakan, wa man taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun haji selain wukuf di Arafah, lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Sebagian antara syarahnya adalah walau ba'da sinin. Kita perhatikan bahwa orang yang telah dia terlewat melaksanakan salah satu di antara rukun di Arafah selain wukuf di Arafah, lam yahilla min ihrami hatta ya'tiya bihi, maka orang tersebut dia tidak keluar dari tahallulnya ataupun dia belum bisa untuk bertahallul sampai dia itu bisa melaksanakannya, walaupun toh sampai bertahun-tahun lamanya. Ini berat berartinya. Wa man taraka wajiban, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, lazimahu damu, maka wajib bagi dia untuk bayar dam. Nanti untuk masalah bayar dam ada bab tersendiri insyaallah. Kemudian wa man taraka sunnatan,
Barang siapa yang meninggalkan suatu kesunahan dalam masalah haji, termasuk talbiyah ataupun yang lain sebagainya, lam yalzamu bitarkiha syai', maka tidak ada kewajiban apapun pula dengan meninggalkannya dia terhadap salah satu di antara sunnah haji. Kemudian dibahas oleh beliau di poin berikutnya, wadima'ul wajibat, ini berkaitan dengan masalah denda-denda yang diwajibkan di dalam ihram. Wadima'ul wajibah fil ihram khamsatu asya. Jadi dam-dam yang wajib untuk dikeluarkan dalam masalah berihram di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah ad-damul wajibu bitarki nusukin. Ini yang pertama, yaitu denda yang wajib karena meninggalkan ibadah ataupun nusuk yang diperintahkan dalam ibadah haji. Ini yang berupa apa ini? Adalah yang berupa ada berbentuk, di antaranya adalah damut tamattu'. Orang yang berhaji tamattu' adalah perlu untuk bayar dam. Perlu untuk bayar dam dengan cara nyembelih hewan korbannya ataupun al-haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-haji." Ini di antara dalil yang digunakan dalam masalah al-i. Berarti orang-orang yang dia itu berhaji dengan sistem tamattu', awal dia telah berniat untuk berhaji, kemudian saat dia sudah tawaf, kemudian dia sudah sa'i dengan kesunan-kesunan telah dia laksanakan. Kemudian dia langsung tahallul. Terus kapan nanti dia akan wukuf di Arafah? Di saat sudah dekat-dekat dengan tanggal 9 Dzulhijjah, baru kemudian dia mulai untuk niat lagi. Niat untuk berhaji lagi. Ini yang disebut sebagai haji tamattu' sebagaimana rata-rata yang diambil oleh orang Indonesia. Maka ada kewajiban bagi mereka untuk membayar dam. Kalau nggak bisa untuk nyembelih hewan korban tadi bagaimana? Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Maka kalau orang dia nggak bisa untuk bayar dam karena mungkin biayanya pas-pasan, uang sakunya pas-pasan, maka dia bisa berpuasa selama 10 hari. 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. 3 hari saat dia berada di musim haji, sedangkan yang 7 hari dikerjakan di saat dia telah sampai kampung halamannya. Maka ini bisa untuk terbebas dari adanya tanggung jawab untuk bayar dam. Kemudian termasuk pula yang ini sempat kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita itu kan boleh ataupun sudah wajib untuk niat berihram itu adalah di saat kita itu sampai di miqat yang telah ditentukan tempat-tempatnya oleh Nabi Muhammad SAW, baik Abyar Ali ataupun mungkin Dzul Hulaifah ataupun Qarn Manazil ataupun Juhfah. Itu adalah tempat-tempat ataupun gerbang-gerbang atau tempat-tempat miqat makan. Di saat ada orang dia berhaji ataupun berumrah, di saat dia lewat miqat lewat aja. Tahu-tahu lewat aja. Mungkin enggak, mungkin lupa, satu rombongan lupa berjamaah. Kapan kemudian mereka ingat-ingatnya sudah saat sudah masuk perbatasan Mekah, sampai masuk ke gerbang Mekah. Tayyib. Berarti orang tersebut dia itu telah meninggalkan suatu kewajiban yang seharusnya dia laksanakan di saat dia berihram, niat untuk berihram. Apa kewajibannya? Adalah niat untuk berihram di saat sampai miqatnya. Kalau terlewat, kemudian dia itu nggak mau untuk balik, mestinya balik lagi. Walaupun sudah sampai sekian kilo melewati miqatnya, perlu untuk balik lagi.
dan di saat dia nggak balik lagi, maka perlu untuk membayar dam ini. Karena meninggalkan suatu kewajiban yang berupa niat berihram dari sejak sampai di miqat. Kemudian kita perhatikan tadi sudah di situ disebutkan wa huwa ala tartibi, berarti secara berurutan. Kalau dibilang berurutan maka perlu untuk yang jadi prioritas itu adalah urutan yang pertama. Baru setelah itu kalau urutan pertama nggak bisa dilaksanakan, baru kemudian berganti ke urutan berikutnya. Tadi sampaikan bahwa untuk membayar dam di situ adalah kambing yang disembelih dibagikan terhadap fakir miskin di sana. Kalau nggak ada, baru kemudian boleh untuk berpuasa selama 10 hari. 3 hari dikerjakan di saat dihaji dan 10 hari dikerjakan di saat idza raja'tum, di saat pulang ke rumah kalian ataupun kampung halaman. Kemudian untuk yang berikutnya, dam yang berikutnya. Ad-damul wajibu bil halqi wat tarafi, yaitu dam yang wajib karena motong rambut ataupun nyukur rambut, dan juga wat taraf, bersenang-senang. Bersenang-senang di sini jamaah sekalian adalah bukan bersenang-senang sebagaimana kita bersenang-senang, tetapi adalah di saat ada orang dia berhaji atau berihram, kemudian dia menggunakan parfum, maka masuk dalam kategori bersenang-senang di sini. Sehingga di saat dia ada orang yang dia menggunakan parfum, baik dipakai di bagian rambutnya, dipakai di bagian kepala, di bagian bajunya, ataupun di bagian kain ihramnya, ataupun dipakai di bagian kulitnya, maka konsekuensi bagi dia ini adalah perlu untuk bayar dam, perlu untuk bayar dam. Tetapi di sini ini adalah alat takhir, alat takhir. Artinya kalau alat takhir berarti boleh untuk milih yang mana. Boleh untuk milih yang mana. Apa di sini disebutkan oleh beliau? Di sini adalah syad, yaitu menyembelih hewan korban ataupun mungkin al-hajju, ataupun berpuasa selama 3 hari, ataupun bersedekah dengan 3 sa' di sini, atau witasadduqi bi salasati asa'in ala sittati masakin, bersedekah dengan 3 sa', di situ sekitar 12 mud ataupun 70 on makanan pokok, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kemudian di poin berikutnya, wasalitsu, yang ketiga, ad-damul wajibu, dam yang hukumnya wajib bil ihsar, sebab terhalang dari melanjutkan ihramnya. Ada orang dia mau berihram, mau melaksanakan suatu ibadah haji, padahal sudah ihram, ihram. Tahu-tahu kemudian ada kasus yang menyebabkan dia itu dipenjara, ataupun mungkin daerah sana nggak aman karena mungkin begal ataupun yang lain sebagainya. Walaupun tak ini sangat langka untuk zaman-zaman saat ini. Tapi dimungkinkan itu terjadi zaman-zaman dahulu, tapi untuk masa penjara sangat dimungkinkan karena faktor mungkin visanya nggak legal ataupun yang lain sebagainya. Intinya bahwa orang tersebut dia itu perlu untuk membayar dam. Kemudian di sini dibilang fatahallalu, dia langsung bertahallul saat itu, diniatkan sudah nggak berihram lagi. Kemudian dia mengorbankan seekor kambing dan diberikan terhadap orang fakir miskin. Nabi Muhammad SAW, ini sebagian di antara hadis yang sahih, di saat beliau keluar untuk melaksanakan suatu ibadah umrah. Nabi Muhammad SAW beliau ibadah haji cuma sekali, sedang umrahnya 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Dan di antara umrahnya beliau tersebut, Nabi Muhammad SAW antara tahun 6 Hijriyah ataupun tahun 7 Hijriyah,
Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa untuk berumrah karena dihalang-halangi oleh orang musyrik Quraisy saat itu, oleh orang kafir Quraisy saat. Sehingga kemudian beliau tidak jadi umrah di tahun tersebut. Ini tahun 6 Hijriah perkiraan, tahun 6 Hijriah. Baru kemudian tahun depannya, tahun 7 Hijriah, beliau melaksanakan suatu umrah qada. Dan di saat Nabi Muhammad SAW beliau tidak melaksanakan umrahnya di tahun tersebut karena faktor ihsar, terhalang untuk melanjutkan ihramnya beliau. Maka kemudian beliau fanahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu bi Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau memotong hewan kurban beliau, kemudian beliau juga bertahallul memotong rambut beliau di Hudaybiyah. Hudaybiyah saat ini bisa jadi destinasi untuk pilihan sebagian di antara jamaah haji, jamaah umrah untuk melaksanakan satu umrah dari sana. Kemudian warabi'u, yang keempat, adamul wajib biqatl sayd. Ini dam yang wajib pula sebab membunuh hewan buruan. Dilarang untuk membunuh hewan buruan, dilarang untuk ngejar-ngejar hewan buruan, tetapi ternyata masih melaksanakan suatu pelanggaran, maka orang tersebut dia perlu untuk bayar dam. Damnya di sini adalah bitakhir, berarti ada unsur pilih-pilihan. Bila untuk milih, in kana saydu mimma law misal, dengan catatan bahwa hewan buruan tersebut memang ada yang menyerupai dari hewan yang lain. Dari hewan yang lain. Kalau nggak ada yang menyerupai, maka nanti bisa yang agak menyerupai sedikit. Ataupun mungkin dengan memperkirakan berapa harganya au qawwamahu di sini. Washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Saat diperkirakan tadi hewan kijang yang aku kejar-kejar kalau dijual itu mungkin harganya sekian ratus, harganya adalah sekian juta. Maka sekian juta tersebut duitnya kemudian disedekahkan ataupun dibelikan sebuah makan ta'aman wa tasaddaqa bihi, kemudian disedekahkan. Itu adalah pilihan yang pertama. Pilihan berikutnya adalah al-sama an kulli muddin yauman. Untuk setiap satu mud dia perlu untuk berpuasa selama sehari. Wa in kana saydu mimma la mislahu, kalau seandainya hewan buruannya enggak ada padanannya, maka akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia mengeluarkan harganya, kemudian dia belikan makanan, kemudian dia sedekahkan kepada orang-orang fakir yang berada di Masjidil Haram. Al-shaman kulli muddin yauman. Ini pun diantara solusinya adalah berpuasa setiap satu mud makanannya itu adalah satu hari. Kemudian yang kelima adalah adamul wajibu, adalah dam yang wajib bil wat'i, sebab suami istri dia berhubungan intim dengan pasangannya, maka ini adalah masuk dalam dam wajib. Dan kewajibannya di sini adalah ala tertib. Kalau dibilang ala tertib, kalau misalnya ada beberapa poin dendanya, maka belum boleh beralih ke poin kedua kecuali yang poin pertama nggak bisa dilakukan. Fayajibu awalan, yang pertama adalah badanatun, adalah nyembelih seekor unta. Ini tentunya harganya mahal, ini pelanggaran ini. Mahal pelanggarannya. Fa in lam yajid, kalau unta enggak dapat ini, maka bagaimana? Fa baqaratun, maka sapi. Ini pun berat ini. Fa in lam yajidha, kalau baqara ataupun sapinya enggak ada, fa sab'u minal ghanam, maka 7 ekor kambing perlu untuk sembelih. Kalau itu pun enggak ada, maka adalah qawwamal badanata washtara biqimatiha ta'aman, maka perlu untuk dibuat perkiraan berapa harga unta, kemudian habis itu setelah diperkirakan sekian puluh juta langsung dibelikan makanan, kemudian disedekahkan kepada fuqaraul haram, terhadap orang-orang fakir miskin yang berada di Masjidil Haram. Fa in lam yajid ta'aman saman kulli muddin yauman, kalau toh misalnya enggak
ada makanan, maka berpuasa satu mudnya adalah tinggal nanti menghitung berapa mud yang perlu untuk dikeluarkan, dan kemudian nanti dia puasa ini. Kemudian di poin berikutnya, wala yujzi'ul hadyu, dan tidak mencukupi hadyu ini ataupun hewan yang disembelih tadi, illa bil haram, walal it'am illa bil haram. Jadi kalau ada hukuman denda yang berupa nyembelih hewan korban ataupun berupa ngasih makan fakir miskin, maka tidak mencukupi kecuali itu dilaksanakan di area ataupun dilaksanakan di Mekah sana. Wa yuzi'uhu in yasuma haitsu syaa. Kecuali mungkin kalau toh misalnya dia berpuasa, maka dia bisa menggantinya dimanapun saja dengan satu tadi itu adalah sekian mud. Kemudian disampaikan oleh beliau di sini, wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi, dan tidak diperbolehkan membunuh hewan korban yang ada di al-haram sana, dan juga enggak diperbolehkan untuk motong pohon-pohonannya. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Ini berlaku baik orang yang berihram ataupun orang yang tidak sedang berihram. Berarti kalau ada orang kebetulan dia lagi bisnis, kemudian ngejar-ngejar ingin mendapatkan burung dara di sana, maka itu tidak diperbolehkan. Ini berlaku untuk orang yang berihram atau orang yang tidak sedang berihram. Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Ini uharrimu baina la baitil Madinah ayuqta'a idhamu idhawa ataupun au yuqtala sayduha. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Selesai. Anak kira masih panjang tadi ini. Ini masuk bab baru ini. Masuk bab baru. Mungkin nanti diingatkan untuk pertemuan berikutnya, mungkin perlu ini ataupun mungkin kain ihram nanti disiapkan pula insyaallah untuk kita simulasikan insyaallah. Mohon nanti ingatkan pula sebelum hari hanya, ingatkan khawatir nanti. Nah, kita siapkan file-file yang mungkin nanti bisa untuk ditampilkan. Nanti ditampilkan berkaitan dengan masalah miqatnya, kemudian mas'aril haramnya, area-area Arafah, area-area Muzdalifah, area-area Mina, termasuk nanti kalau ada kemungkinan juga nanti untuk Ja'rana, Hudaybiyah, kemudian Tan'im ataupun yang lain sebagainya. Nanti itu kita tampilkan di pertemuan berikutnya. Tadi ini kira masih lama, ternyata sudah masuk dalam bab baru. Ini masih ada waktu sehingga kita bahas untuk bab baru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabul buyu', berkaitan dengan masalah kitab yang ada kaitan dengan masalah jual beli. Dan ini perlu untuk dipelajari, memang perlu untuk dipelajari. Orang-orang yang masuk pasar, yang dia itu berjual beli, mestinya orang-orangnya adalah orang-orang yang memang dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan masalah jual beli. Karena kalau dia tidak tahu hukum yang berkaitan dengan masalah jual beli, maka potensi untuk melaksanakan suatu riba itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga sebagian di antara riwayat yang sahih, bahwa sahabat Umar bin Khattab beliau sering keluar pasar ngecek orang-orang yang tahu. Ente tahu hukum jual beli enggak tahu hukum jual beli, disuruh keluar pasar terlebih dahulu, disuruh untuk belajar masalah hukum yang berkaitan masalah riba atau berkaitan masalah jual beli. Karena yang dihalalkan untuk jual beli adalah ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala dia menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba.
Berarti kalau ada suatu penambahan masalah harga yang semestinya, yang mestinya ada orang dia itu ngasih hutang kepada orang lain 10.000, kemudian dia minta 12.000, maka riba. Ataupun misalnya ada orang yang dia jual beli emas 1 gram dijual dengan dengan jenis emas yang lainnya dengan penambahan, itu pun nggak diperbolehkan. Nanti perlu ada pembahasan di sini yang berkaitan masalah jual beli dan juga berkaitan masalah riba, insyaallah. Kita perhatikan di sini. Kitabul buyu'i wa ghairuha. Berkaitan masalah jual beli dan juga yang lain sebagainya. Berarti selesai hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah, kemudian beralih ke arah fikih muamalah. Di sini beliau mengatakan bahwa al buyu'u salasatu asya. Jual beli itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun, yaitu menjual beli suatu barang yang terlihat, maka hukumnya adalah sah. Adalah sah. Selama yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang halal, barang-barang yang halal. Dan barang ataupun komoditinya kelihatan ada di depan kita. Antara penjual sama pembeli sama-sama tahu apa yang diperjualbelikan di situ. Maka kalau terjadi suatu jual beli, maka adalah sah hukum jual belinya. Ini jenis yang pertama. Jenis pertama. Sedangkan yang kedua adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, menjual suatu barang dalam tanggungan dan hanya menyebutkan sifat-sifat tersebut ada dalam barang yang dipesan. Ini biasanya yang disebut sebagai jual beli salam. Barangnya memang belum ada. Belum ada. Cuma pembeli dia bilang, "Mas, ana pengen jenis beras pandan wangi sebanyak 2 kintal. 2 kintal. Ana pengennya adalah nanti ini beras disiapkan di saat bulan Januari tahun 2026. Nanti kalau antum panen ini sisakan untuk ana. Ana belinya, ana mesen. Taib. Duitnya diberikan saat itu. Tapi ana pengennya yang berasnya beras yang pilihan, yang bagus ya. Kan biasanya yang tanaman antum yang ada di daerah sepulan kan bagus-bagus tuh hasilnya. Ana minta yang hasil dari sana nanti. Hasilnya dari sana. Taib. Berarti ini yang disebut bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu yang gambarannya telah disebutkan dalam tanggungan. Artinya kalau seandainya di dalam bulan yang telah ditentukan ternyata barangnya nggak ada, maka jual beli batal. Ataupun mungkin ada tapi ternyata beda dengan sifat-sifat ataupun spek-spek yang telah disebutkan sebelumnya, maka batal pula akadnya karena nggak sesuai dengan apa yang dipesankan terlebih dahulu. Jual beli yang semacam ini yang biasa disebut sebagai jual beli salam ini diperbolehkan. Nanti akan ada pembahasan khusus yang berkaitan dengan masalah jual beli salam, dan ini banyak pula dipraktikkan oleh orang-orang Madinah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jenis jual beli yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah bai'u 'ainin ghaibatin, adalah menjual suatu barang yang tidak ada, maksudnya nggak ada di tempat saat itu, maka ini nggak boleh. Ada orang dia bilang, ana mau jual burung dara. Para antum mau nggak? Dia bilang, ya udah ana beli, kebetulan lagi mau nyari burung dara.
Mana burung darahnya? Itu satu. Lagi terbang satu. Jauhnya bukan kecilnya, bukan main. Ini enggak diperbolehkan. Lam tusyahad fala yajuzu. Yang belum dilihat maka enggak diperbolehkan. Ataupun mungkin ini kenapa enggak diperbolehkan? Karena ada unsur ghararnya. Nabi Muhammad SAW ba'anaha an bain gharar. Nabi Muhammad SAW beliau melarang jual beli yang ada unsur gharar-ghararnya, ketidakjelasan. Karena kenapa? Nanti itu burung dara yang ada di atas ini balik lagi enggak ini? Balik lagi atau enggak ini? Jangan-jangan nanti saat sudah diduitin nanti inilah kemudian disambar oleh alat-alat. Akhirnya kemudian enggak jadi barang dagangan. Sehingga di sini potensi untuk ghararnya sangat besar, akhirnya kemudian di sini tidak diperbolehkan. Bedanya dengan yang pertama bagaimana? Yang kedua tadi. Beda yang kedua adalah sudah disebutkan spek-speknya terlebih dahulu, semua disebutkan karakternya, jenis-jenisnya, disebutkan semuanya. Ini yang dikecualikan untuk poin yang ketiga. Kemudian di poin berikutnya. Wa yasihu bai'u kullin tahirin, diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang suci. Ataupun ini sebagian di antara penjelasan dari kalangan para ulama adalah yang mutanajjis, yang kena najis tetapi bisa dimungkinkan untuk dibersihkan. Ada baju ini diyakini misalnya adalah terkena najis, maka baju tersebut bisa untuk diperjualbelikan. Sedangkan untuk barang-barang yang najis gak boleh untuk diperjualbelikan. Termasuk kotoran hewan, gak boleh untuk diperjualbelikan. Terlepas dari masalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yang menyangkut masalah hal ini. Dan ulama sebagian yang perbolehkan adalah bukan jual beli kotoran, tetapi adalah orang yang menginginkan pupuk kandang. Itu mereka sedang membeli jasa dari orang yang ngumpulin setiap paginya. Setiap pagi diambil dari bawah sapinya, kemudian diangkat, ditumpuk di bagian tempat sampahnya, sampai kemudian menggunung. Maka saat ini pupuk kandang sudah jadi, sudah berwarna hitam, sudah benar-benar kering, sudah berubah menjadi pupuk, bukan lagi anget-angetnya. Maka orang tersebut kemudian dia bilang, ini anak kan ngumpulin ini, anak nggak mau jual beli kotoran karena dia najis, Tapi kan anak perlu tenaga untuk ngumpulin kotoran tersebut. Maka ya udah anak minta upahnya aja, upahnya. Berarti bahasa yang digunakan adalah bukan jual beli kotoran yang najis, tetapi adalah jasa untuk mengumpulkan kotoran yang ada. Ini waktu sudah di akhir. Tadi kasih kesempatan sampai jam 2:30, dan nanti untuk bab jual beli ataupun berkaitan dengan masalah syarat jual beli nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ini menyangkut masalah muamalah, banyak hal yang perlu untuk dibahas. Karena mau nggak mau memang kita sering bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain yang menyangkut masalah jual beli ataupun yang lain sebagainya.